Gaza disebut menjadi ladang uji coba untuk berbagai jenis senjata milik Israel. Mulai dari uji coba senapan mesin Negev hingga dua rudal bernama Howlet dan Yatid. Dikutip dari Tribun News pada 20 Februari, kabar itu menurut laporan media Turki Anadolu Agency pada 19 Februari 2024 dengan judul Senjata yang diuji Israel di Gaza. Rinciannya, senapan mesin Negev 7,62 mm yang bisa menembus bangunan digunakan untuk pertama kalinya oleh Israel di Gaza. Kemudian selama serangan melawan Hamas, Israel menggunakan dua rudal baru yang disebut Howlet dan Yatid. Selain itu, Israel juga menggunakan peluru mortir 120 mm berpemandu presisi baru yang disebut Iron Sting. Israel juga menguji tank Merkava Barak generasi kelima Israel dan menggunakan kacamata penglihatan malam untuk pertama kalinya. Bahkan Israel telah memodifikasi sistem peluncuran roket multilaras untuk meningkatkan akurasi sistem rudal. Hamas beri bantahan klaim Israel, sebut itu hanya pancingan agar mengungkap kondisi terkini mereka. Sebut informasi yang keluar dari Hamas tidaklah gratis dan membantah klaim mencari pengganti Yahya Sinwar. Dikutip dari Tribun News pada 20 Februari, kabar itu dikatakan oleh anggota Biro Politik Hamas, Muhammad Nazal, pada 19 Februari 2024 kemarin. Selain klaim itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga mengklaim bahwa batalion Khan Yunis Hamas terfragmentasi dan berkurang efektivitas operasionalnya sebagai unit militer. Gallant juga menyoroti pos terdepan Hamas di Gaza yang saat ini tidak aktif. Ia mengindikasikan hilangnya komunikasi dan garis komando antara mereka dengan sang pemimpin Sinwar. Menanggapi klaim tersebut, Nazal menjawab bahwa tentang penghancuran kemampuan perlawanan Gaza tidaklah benar. Sebagian besar pejuang perlawanan masih bertempur di Gaza. Nazal enggan berkomentar lebih lanjut. Ia menyadari bahwa klaim Gallant itu hanya menjadi pancingan dalam upaya mengungkap kondisi terkini Hamas. Aksi demo ribuan pemukim Tel Aviv pada Sabtu 17 Februari menuntut agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan pertukaran tahanan. Bahkan di antara demonstran yang berkerumun, ada yang melakukan pembakaran bendera Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 20 Februari, kabar itu terlihat dalam video yang beredar di media sosial X pada 18 Februari dan 20 Februari 2024. Banyak pengunjuk rasa berbaris dari dekat Niset hingga alun-alun pusat Al-Quds. Foto dan video dari aksi itu menunjukkan para aktivis memegang obor menyala dan beberapa orang ditangkap oleh polisi termasuk buntut perkelahian. Ribuan pemukim Israel itu turun ke jalan di Tel Aviv dan wilayah pendudukan Al-Quds menuntut Netanyahu mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Selain itu, mereka juga menyerukan pengunduran diri Netanyahu dan diadakannya pemilihan umum baru. Sumber-sumber berita Israel lebih lanjut melaporkan bahwa para aktivis dan keluarga para tawanan memblokir jalan Ayalon dan membakarnya. Jet tempur Israel menjatuhkan bom jauh di dalam wilayah Lebanon pada Senin 19 Februari 2024. Ibasnya terdengar suara ledakan yang sangat keras, begitu menghancurkan dan berapi-api di sekitaran jatuhnya bom. Dikutip dari Tribun News pada 20 Februari melansir dari beberapa akun di media sosial X dan Cradle.
Israel terus menyerang lebih ke dalam wilayah Lebanon seiring meningkatnya konflik antara Israel dengan Hizbullah Lebanon. Terkini Israel mengebom sasaran di dekat kota pesisir Saida, 30 km dari perbatasan Lebanon. Di satu sisi, kantor berita nasional Lebanon juga melaporkan bahwa pesawat tempur Israel melakukan pemboman yang terjadi di kawasan industri Gaziyeh 3 km selatan Saida. Sumber lokal mengatakan serangan itu menargetkan gudang pabrik generator, pabrik besi dan mobil hingga menyebabkan kebakaran besar dan 8 orang terluka ringan. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai mengklaim serangan itu menargetkan depot senjata Hizbullah di dekat Sidon. Disebutnya sebagai tanggapan atas ledakan pesawat musuh yang puing-puingnya ditemukan di dekat daerah Tiberias sore kemarin. Operasi Gabungan Perlawanan Palestina sukses hantam drone dan pesawat tempur IDF dengan tembakan langsung. Dikutip dari Al-Mayadin pada 20 Februari, kabar itu diumumkan Faksi Perlawanan Palestina dalam sebuah pernyataan pada Senin 19 Februari kemarin. Mereka merinci beberapa operasi di jalur Gaza, seperti di jalur Gaza Utara dan Khan Yunis di selatan. Rinciannya, pejuang berhasil mengincar 15 pasukan infanteri Israel yang ditempatkan di sebuah bangunan di daerah Hawas. Mereka menembakkan satu granat berpeluncur roket dan sebuah peluru anti personil ke arah pasukan pendudukan Israel tersebut. Selain itu, unit menembak jitu Brigade Al-Qassam menembak jatuh 2 tentara pendudukan Israel. Mereka juga menargetkan unit infanteri Israel dengan senapan serbu, membunuh dan melukai anggota pasukan tersebut. Dalam operasi gabungan Brigade Al-Qassam dan pejuang Brigade Al-Mujahidin menargetkan drone multiperan Hermes 900 Israel dengan rudal permukaan ke udara yang ditembakkan dari bahu ke barat daya kota Gaza. Uni Eropa resmi meluncurkan misi Angkatan Laut pada Senin 19 Februari 2024. Disebut sebagai dalih melindungi pengiriman di Laut Merah dan melindungi kepentingan Eropa. Dikutip dari Al-Mayadin pada 20 Februari, kabar itu dikatakan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di X pada 19 Februari kemarin. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah diresmikan untuk meluncurkan operasi Aspides Angkatan Laut Uni Eropa. Diharapkan Eropa bisa menjamin kebebasan navigasi di Laut Merah bekerja sama dengan mitra internasional mereka. Tujuan lainnya selain merespons terhadap krisis, upaya itu merupakan langkah menuju kehadiran Eropa yang lebih kuat di laut untuk melindungi kepentingan Eropa. Di satu sisi, operasi angkatan bersenjata Yaman terhadap kapal-kapal Israel dilakukan untuk mendukung rakyat Gaza sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti. Selain itu, YAF juga menegaskan bahwa mereka hanya memilih sasaran seperti menyerang Israel sampai pasukan Amerika dan Inggris terlibat langsung dalam agresi terhadap Yaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.